Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ilana Fila selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dan serta teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan tema teori uang dalam perekonomian Islam. Saya Muhammad Syafie Firdaus sebagai moderator yang akan membimbing presentasi hari ini. Adapun susunan presentasi hari ini akan dibagi menjadi 3 materi, yaitu pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan pemateri kedua akan disampaikan oleh Tiara Agnes, dan pemateri ketiga akan dibawakan oleh Rizali. Pemateri pertama yaitu ada pengertian teori uang dalam perekonomian Islam. Teori uang dalam perekonomian Islam membahas bagaimana nilai atau daya beli uang untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam kerangka prinsip-prinsip syariah. Teori ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai uang agar dapat mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang bukanlah alat spekulasi atau sumber keuntungan, melainkan semata-mata alat tukar yang harus digunakan secara produktif. Penggunaan uang harus sesuai dengan aturan syariah yang melarang riba, penimbunan, dan praktik ekonomi yang tidak adil. Dengan demikian, uang dalam sistem ekonomi Islam memiliki peran penting sebagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi real, distribusi kekayaan yang merata, serta tercapainya kemaslahatan umat. Terima kasih pada moderator yang sudah menyampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi teori uang statis. Teori uang statis yaitu memandang uang secara terbatas yang tidak hanya sebagai alat tukar dan satuan hitung. Dalam pendekatan ini, uang tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan karena dapat menimbulkan praktik riba dan spekulasi yang dilarang dalam Islam. Fungsi uang hanya sebagai sarana untuk mempermudah transaksi barang dan jasa, bukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Oleh karena itu, teori statis sangat menekankan kehati-hatian dalam penggunaan uang agar sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua ada teori uang dinamis. Teori uang dinamis yaitu melihat uang lebih luas dan produktif. Dalam pendekatan ini, uang tidak hanya dipandang sebagai alat tukar, tapi juga sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan sosial. Uang harus diputar dalam kegiatan yang produktif dan halal, seperti investasi berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah, pembiayaan usaha mikro, serta kegiatan sosial seperti zakat, infak, dan wakaf. Pendekatan dinamis menekankan bahwa selama uang digunakan sesuai syariah, maka perannya dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi umat. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang dalam ekonomi Islam. Terdapat 2 jenis uang yang diakui, yaitu dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang emas yang digunakan pada masa Nabi Muhammad dan merupakan salah satu mata uang tertua dalam sejarah dunia. Dinar digunakan sebagai standar dalam menentukan nilai suatu barang atau jasa dan sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi ekonomi. Dalam ekonomi Islam, penggunaan dinar sebagai alat tukar disarankan karena nilai dinar stabil dan tidak rentan terhadap inflasi. Dinar adalah mata uang perak yang juga digunakan pada masa Nabi Muhammad dan dianggap sebagai mata uang yang setara dengan dinar. Dirham digunakan sebagai standar dalam menentukan nilai suatu barang atau jasa dan sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi ekonomi. Meskipun dinar dan dirham tidak lagi digunakan sebagai mata uang resmi dalam banyak negara Islam, namun kedua mata uang ini masih sering digunakan dalam transaksi ekonomi syariah.
Dalam ekonomi Islam, uang memiliki peran dan fungsi yang sama seperti yang ada pada ekonomi konvensional. Selama uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan, layaknya barang dan jasa, serta harus berdasarkan dengan prinsip syariah. Karena uang bukan merupakan komoditas, maka uang tidak identik dengan modal dan tidak boleh dianggap sebagai modal. Sebagai alat tukar, uang tidak boleh diendapkan. Uang harus terus mengalir, bergulir, dan berputar dalam masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi. Karena itu konsep uang dalam ekonomi Islam adalah flow konsep dan bukan stok konsep. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulannya, teori uang dalam ekonomi Islam menekankan bahwa uang bukan sekadar alat tukar, tetapi juga memiliki peran sosial dan moral dalam perekonomian Islam. Berbeda dengan sistem konvensional yang memperlakukan uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Islam menegaskan bahwa uang harus digunakan untuk tujuan yang produktif dan kemaslahatan umat. Prinsip utama dalam teori uang meliputi larangan riba, stabilitas nilai uang, dan pemanfaatan uang untuk aktivitas ekonomi yang halal. Islam juga mencegah praktik spekulasi dan penimbunan uang yang dapat merugikan perekonomian. Selain itu, negara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sistem ekonomi moneter dengan menerapkan kebijakan yang adil dan memastikan distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Serta keseluruhan teori uang dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, adil, dan inklusif, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.